Bab 66. Liu Wenju bangkit dan mengeluarkan sepotong batu giok. Dia melemparkannya ke udara dan dengan cepat membentuk beberapa segel dengan tangan ini. Dia kemudian memuntahkan seteguk energi inti dan giok mulai berputar di udara. Wanita tua bernama Wang juga melemparkan sepotong batu giok. Itu menyatu dengan giok pertama. Batu giok terus berputar dan melepaskan cahaya berwarna pelangi. Sinar cahaya berwarna pelangi jatuh ke tanah dan menutupi semuanya dalam radius 10 meter dari batu giok sampai membentuk piringan cahaya. Liu Wenju memandang kelompok Wang Lin yang terdiri dari 4 orang dan berkata, "Kalian berempat, selain Wang Lin, akan bertanggung jawab untuk melindungi murid-murid batin lainnya karena akan ada fluktuasi yang kuat, jadi berhati-hatilah untuk tidak jatuh. Juga, Huang Long dan kalian bertiga, masing-masing akan bertanggung jawab atas 2 murid. Sang Guan, kalian berdua dan Wang Lin akan bertanggung jawab menjaga keseimbangan di kedua sisi." Dengan itu, dia melangkah ke Dis dan wanita tua itu mengikuti di belakang. Yang lainnya segera mengikuti perintah Liu Wenju dan memimpin seorang murid dan berjalan ke atas cakram. Kedua tetua bangunan yayasan dan Wang Lin membentuk segitiga sambil berdiri di tepinya. Liu Wenju menarik napas dalam-dalam. Tangannya membentuk segel dan dia berteriak, "Bangkit!" Lingkungan sekitar mulai bergetar. Piringan cahaya mulai naik, lalu terbang ke kejauhan dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatan ini beberapa kali lebih cepat dari pedang terbang. Sesaat setelah itu mulai bergerak, murid-murid batin tidak dapat menahannya lagi. Jika tidak ada yang membantu mereka, mereka pasti sudah jatuh. Semua kekuatan yang dialami murid-murid batin dipindahkan ke Sang Guan, Song Yu, dan Wang Lin melalui metode misterius. Wang Lin merasakan kekuatan besar menghantam tubuhnya. Dia hampir jatuh, tetapi dia menggunakan teknik atraksi untuk menstabilkan tubuhnya. Meski begitu, dia merasa tubuhnya gemetar seolah akan terlempar. Dia memandang Sang Guan dan Song Yu dan menemukan bahwa kedua tetua sangat santai dan tidak terlihat sedikit pun tegang. Wang Lin diam-diam menghela nafas dan berpikir, tidak heran mereka adalah tetua pembangunan yayasan, bukan sesuatu yang bisa saya tandingi. Si Tunan dengan acuh berkata, "Ini tidak istimewa. Ini hanyalah teknik perjalanan udara. Dulu ketika saya menggunakan teknik perjalanan udara, saya bisa membawa 10.000 orang dan tidak membutuhkan orang untuk menjaga keseimbangan." Wang Lin tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia berkata, "Tidak perlu membandingkan diri Anda setiap saat. Aku sudah tahu kamu kuat." Si Tunan mendengus dan berkata, "Ketika aku memiliki tubuhku, aku bahkan tidak akan peduli dengan junior sepertimu. Jika bukan karena fakta bahwa kamu satu-satunya orang yang dapat mendengarku, aku bahkan tidak akan berbicara denganmu." Tidak lama kemudian, kecepatan Light Disc menjadi lebih cepat. Wang Lin nyaris tidak bisa menjaga tubuhnya tetap stabil. Dia diam-diam mengeluh sepanjang waktu. Kemudian, awan gelap tiba-tiba muncul di depan mereka. Awan gelap ini sangat aneh. Lampu melengkung di dalam awan dan kecepatannya juga sangat cepat. Sepertinya akan bertabrakan dengan Light Disc. Wajah Liu Wenju merosot dan dia berkata, "Sang Guan, Song Yu, Wang Lin, kalian bertiga, jaga dirimu tetap stabil." Dengan itu, dia menarik napas dalam-dalam dan membentuk segel. Cakram cahaya berhenti sebentar, lalu dengan cepat bergerak membentuk busur di sekitar awan hitam. Penghentian dan start tiba-tiba dari Light Disc ini menyebabkan tekanan yang sangat besar pada semua orang di dalamnya. Hampir semua orang langsung jatuh. Beberapa murid batin bahkan dikirim terbang dan salah satu dari mereka terbang ke arah Wang Lin. Wang Lin sudah hampir tidak bisa menjaga tubuhnya tetap stabil. Dengan tiba-tiba berhenti dan mulai, ledakan kekuatan membuat tubuhnya tidak stabil dan menyebabkan dia bergerak mundur. Energi dingin keluar dari manik misterius di dadanya dan memasuki tubuh ini. Setelah energi menembus tubuhnya, itu membantu menstabilkan tubuhnya di cakram. Saat murid batin yang diusir tiba di depan Wang Lin, dia bisa melihat ekspresi ketakutan di wajah murid itu. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin meraih tangan murid itu dan, dengan sebuah putaran, melemparkannya kembali ke dalam cakram. Setelah melakukan semua itu, dia menghela nafas. Dia tahu bahwa energi dingin itu berasal dari si Tunan. Tepat ketika dia hendak berterima kasih kepada si Tunan, dia mendengar suara dari awan gelap. "Rekan pembudidaya dari Sekte Heng Yue, apakah Anda semua telah bertemu dengan leluhur Sekte Suan Dao saya, Pun Nanzi?"
Wang Lin menoleh. Dia melihat kelabang raksasa keluar dari awan hitam. Di depan ada Ouyang yang lebih tua dan di belakangnya ada 7 atau 8 orang, semua mengejek mereka. 3 dari mereka melepaskan aura yang kuat dan dengan dingin menatap Liu Wenju dan wanita tua bernama Wang. Orang yang baru saja berbicara adalah pria berwajah hitam di antara 3 orang yang kuat. Wajah Liu Wenju sangat muram. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan dengan cepat membuat piringan cahaya itu terbang lebih cepat, menjauh dari awan gelap bahkan tanpa menoleh. Segera, awan gelap yang besar hanya menjadi titik gelap di langit. Setelah sekian lama, pemandangan di lapangan mulai berubah. Petak gurun mulai muncul, mencerminkan perubahan lokasi. Cakram cahaya mengitari area itu sebentar, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Tiba-tiba, dia melaju ke utara sampai mencapai puncak gunung dan perlahan mendarat di atasnya. Saat cakram cahaya mendarat di tanah, semua murid batin jatuh ke tanah dan mulai muntah. Wajah mereka sangat pucat. Wang Lin juga merasa sangat pusing dan dadanya terasa sesak. Liu Wenju membentuk segel dan mengirimkan teknik. Seluruh gunung berguncang dan retakan muncul di gunung. Tanpa sepatah kata pun, Liu Wenju melompat ke celah itu. Wanita tua bernama Wang melihat sekeliling dan mengikutinya masuk. Orang-orang yang tersisa semua memasuki celah dengan dukungan para tetua. Setelah mereka semua masuk, retakan itu perlahan menutup. Saat dia masuk, Wang Lin menyapu seluruh gua dengan akal ilahi dan menemukan bahwa tidak ada apa-apa di sana kecuali beberapa kamar batu. Liu Wenju menunggu sampai semua orang masuk dan berkata, dengan ekspresi serius, sebagian besar dari Anda telah mencapai tingkat kultivasi di mana Anda tidak perlu makan lagi. Adapun bagi Anda yang terlalu rendah dan perlu makan, ada makanan di kamar batu sebelah sana yang bisa bertahan hingga beberapa tahun. Aku dan leluhurmu Wang akan mengikuti pelatihan tertutup dan tidak akan peduli dengan masalah lain. Dengarkan para tetua untuk pengaturanmu. Wanita tua bernama Wang berkata, dengan suara tertekan, Sekte Heng Yueku akan mengikuti pelatihan tertutup selama 100 tahun, lalu kita akan menghapus semua aib kita. Mulai sekarang, jika ada murid yang membutuhkan nyanyian untuk mencapai lapisan berikutnya, mereka bisa mendapatkannya dari tetua. Untuk abad berikutnya, kecuali ada peristiwa besar, tidak ada murid yang diizinkan pergi. Kelompok Huanglong yang terdiri dari 3 orang, kalian juga harus mengikuti pelatihan pintu tertutup dan mencoba mencapai pembangunan fondasi secepat mungkin. Kelompok 3 Huanglong mengangguk setuju. Pandangan Liu Wenju menyapu seluruh murid batin dan berkata, Lu Song, kamu bertanggung jawab atas semua murid batin. Wang Lin, ikuti aku. Saya akan mengatur tempat khusus untuk Anda. Bab 67. Wanita tua bernama Wang mengangguk dan berkata, Wang Lin, jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat datang dan bertanya kepada kami kapan saja. Wang Lin ragu-ragu sejenak, lalu berkata, murid memiliki satu permintaan yang saya harap akan disetujui oleh para leluhur. Wanita tua bernama Wang mengerutkan alisnya dan berkata, apa itu? Wang Lin mengangkat kepalanya dan berkata, murid ingin keluar sekali. Wanita tua itu dengan cepat menolak. Anda harus fokus mencapai foundation building terlebih dahulu. Anda tidak bisa keluar. Wang Lin mengangkat alisnya dan berkata, murid harus keluar untuk melakukan sesuatu. Setelah saya selesai, saya bisa fokus pada kultivasi. Wanita tua itu menatap tajam Wang Lin dan hendak berbicara ketika Liu Wenju menariknya dan dengan hangat berkata, nenek moyangmu Wang mengkhawatirkan keselamatanmu di luar. Bisakah Anda memberitahu saya apa yang akan Anda lakukan di luar? Wang Lin dengan jujur berkata, murid sudah lama tidak bertemu orang tuanya, dan pelatihan tertutup ini mungkin akan berlangsung sangat lama, jadi saya ingin pulang dan melihat orang tua saya dulu. Liu Wenju merenung sebentar. Dia dan wanita tua itu saling memandang. Kemudian, dia mengeluarkan sepotong batu giok dan berkata, oke, cepat pergi dan cepat kembali. Potongan batu giok ini dapat menerima satu pukulan dari pembudidaya formasi inti. Gunakan hanya saat hidup Anda dalam bahaya. Wang Lin terkejut. Dia dengan cepat mengambilnya dan menyimpannya di tas pegangannya. Jumlah harta yang dia miliki terlalu rendah. 2 yang dia miliki hanyalah jimat dari Zhang Hu dan batu giok ini. Ini adalah teknik untuk membuka formasi di sini. Ingat baik-baik. Liu Wenju mengeluarkan sepotong batu giok lagi, lalu masuk ke ruangan untuk pelatihan pintu tertutup dengan wanita tua itu.
Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, dia menggunakan teknik itu untuk membuka formasi. Dia menarik napas dalam-dalam dan melompat keluar dari gua. Setelah dia meninggalkan gua, dia tidak berhenti, tetapi melompat ke udara, mengaktifkan teknik atraksi di sekitar tubuhnya, dan terbang ke atas. Si Tunan berkata kepada Wang Lin, "Kamu akhirnya pergi. Apakah Anda berencana untuk kembali?" Setelah merenung sebentar, Wang Lin berkata, "Saya tidak akan kembali dalam waktu dekat. Setelah saya menyelesaikan masalah di rumah, saya punya rencana sendiri." Si Tunan berkata, "Jika tebakan saya benar, begitu Anda memberikan elemen kayu yang cukup banyak kepada surga, kemampuannya untuk memperlambat waktu akan meningkat pesat. Saat ini sudah 10 kali, tapi sekali elemen kayu terisi, mungkin 100 kali. Pada saat itu, kecepatan kultivasi Anda akan meningkat pesat." Saat keduanya berbicara, Wang Lin terbang dengan kecepatan yang sangat cepat, meninggalkan jejak merah di belakangnya. Setelah sehari, dia memasuki pegunungan selatan Sekte Hang Yue. Dia takut menarik perhatian, jadi dia melambat sedikit. Di hari kedua, dia tiba di desa kecil itu. Dari kejauhan, desa itu terlihat hampir sama seperti sebelumnya. Tidak ada terlalu banyak perbedaan selain rumahnya sendiri. Itu berubah dari satu rumah menjadi rumah 3 kamar dengan tanda keberuntungan raksasa di gerbang utama. Meskipun hampir tidak ada cahaya, suara anjing dan ayam jantan bisa terdengar. Asap mengepul dari desa di pagi hari saat semua orang bangun untuk memasak sarapan. Wang Lin berdiri di pintu masuk desa, menatap rumahnya sendiri. 5 tahun telah berlalu dalam sekejap mata, tetapi dia masih bisa dengan jelas merasakan tatapan penuh harapan orang tuanya. Dia ragu-ragu sedikit, tetapi dia tidak masuk. Dia mengelilingi desa sebentar, kemudian menemukan tempat untuk duduk dan bercocok tanam dengan pohon-pohon yang menyembunyikan tubuhnya. Dia tidak yakin apakah orang-orang dari Sekte Suandao akan datang membunuh orang tuanya sebagai bentuk balas dendam padanya, jadi, sebelum dia menyelesaikan masalah ini, dia tidak ingin pulang dan membuat orang tuanya khawatir. Waktu perlahan berlalu dan dalam sekejap mata, Wang Lin telah tinggal di luar desa selama sebulan. Di bulan ini, Wang Lin terus menyebarkan akal ilahinya setiap saat. Pada hari tertentu, cahaya dingin melintas di mata Wang Lin. Dia berkata, "Jadi, mereka datang." 2 lampu pedang dengan cepat terbang menuju desa. Setelah mereka mendarat, mereka mengungkapkan sosok mereka. Satu orang mengenakan jubah hitam yang menutupi seluruh tubuhnya, sehingga tidak mungkin untuk melihat siapa orang itu, tapi orang ini mengeluarkan bau yang menjijikkan. Suara yang dipenuhi dengan kebencian datang dari individu berjubah hitam itu. Dia berkata, "Zhang Kuang, orang tua Wang Lin tinggal di sini." Di sisinya ada seorang pemuda yang sangat tampan. Dia memiliki penampilan yang sangat tajam dan fitur yang sangat maskulin, tetapi matanya tidak cerah. Mereka dipenuhi dengan sedikit keserakahan. Dia berbisik, "Kakak senior, Wang Zuo benar-benar tercela. Saya pikir dengan betapa dia mengejek Wang Lin, dia akan memberitahu saya di mana orang tuanya berada, tetapi dia tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Untungnya, saya pintar dan memeriksa pendaftaran murid Hang Yue Sekte dan menemukan bahwa dia berasal dari desa ini, tapi saya tidak tahu rumah mana." Setelah dia mengatakan itu, dia berpikir, "Wang Lin, kami berasal dari sekte yang sama sebelumnya, jadi saya masih memiliki kekhawatiran tentang Anda, tetapi sekarang, saya adalah murid dari Sekte Suandao. Apapun yang terjadi, saya harus mencuri harta yang Anda miliki." Orang yang dibungkus jubah hitam adalah murid utama Sekte Suandao, Zhou Peng. Kebenciannya pada Wang Lin telah mencapai batasnya. Dia berharap bisa memakan daging Wang Lin dan meminum darah Wang Lin karena seluruh reputasinya dirusak oleh Wang Lin. Sekarang, tubuhnya tertutup debu hitam yang tidak bisa dicuci, jadi dia harus menutupi dirinya dengan jubah hitam agar orang tidak bisa melihatnya. Debu hitam ini setidaknya bisa disembunyikan oleh pakaian, tapi bau yang dipancarkan oleh debu hitam itu masih ada. Belum lagi yang lain, bahkan saat dia menciumnya sendiri, dia merasa ingin muntah. Dia dengan dingin mendengus dan berkata, "Zhang Kuang, kamu mengatakan bahwa Wang Lin berubah dari sampah menjadi ahli begitu cepat karena cairan itu." Zhang Kuang menahan baunya. Karena Zhou Peng terlalu dekat, perutnya mual dan dia merasa ingin muntah, tapi dia tidak berani menunjukkannya di depan Zhou Peng. Dia dengan cepat menjawab, "Kakak senior, mengapa saya berani membodohi Anda?
Saya sudah menunjukkan cairannya. Itu adalah cairan yang ditukar Wang Lin dengan saya untuk canting untuk tahap Qi kondensasi. Saya bersumpah bahwa jika saya berbohong kepada Anda, saya tidak akan pernah mencapai tahap foundation building. Zhou Peng melepas kerudungnya, memperlihatkan wajah hitamnya yang tertutup debu. Cahaya ganas melintas di matanya dan dia berkata, "Bagus. Zhang Kuang, jika apa yang Anda katakan itu benar, maka, di masa depan, selama saya ada, tidak ada yang berani mengacaukan Anda di Sekte Xuandao." Wajah Zhang Kuang menunjukkan ekspresi gembira, tapi saat dia menundukkan kepalanya, dia berpikir, aku, Zhang Kuang, bukanlah seseorang yang perlu mengikuti bayangan orang lain. Setelah saya memiliki pijakan di Sekte Xuandao, saya akan dapat mencapai tahap pembangunan yayasan dalam beberapa lusin tahun. Zhou Peng mengungkapkan ekspresi mengejek saat Zhang Kuang menundukkan kepalanya. Zhou Peng kemudian bertanya, apakah Anda sudah memberitahu orang lain tentang cairan ini? Bab 68. Zhang Kuang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kakak senior, di seluruh Sekte Xuandao, hanya kami berdua yang tahu tentang ini. Saya tidak memberi tahu siapapun." Mata Zhou Peng menyipit. Dia mencengkeram leher Zhang Kuang dan berteriak, "Zhang Kuang, kamu berbohong." Zhang Kuang tidak berani menyerang balik. Wajahnya memerah saat melihat niat membunuh di mata Zhou Peng. Dia mengatupkan giginya dan berkata, "Kakak senior, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa menggunakan teknik pencarian jiwa. Apa yang saya katakan 100% benar. Saya tidak memberi tahu siapapun." Mata Zhou Peng berbinar. Dia mendengus dan berkata, "Aku akan mempercayaimu untuk saat ini. Tangkap orang tua Wang Lin dan bunuh mereka. Aku akan memurnikan jiwa mereka menjadi bendera roh. Kita bisa menggunakannya untuk menemukan Wang Lin. Kemudian, menggunakan jiwa orang tuanya untuk menyerangnya, kecuali jika dia mencapai tahap membangun yayasan, jiwanya akan hancur." Tubuh Zhang Kuang menggigil. Dia belum pernah mendengar teknik yang begitu kejam sebelumnya, jadi dia sedikit ragu-ragu. Mata Zhou Peng menyipit. "Pergilah!" Dia berteriak. Zhang Kuang mengatupkan giginya dan berlari menuju desa. Niat membunuh memenuhi mata Wang Lin. Ini adalah pertama kalinya dia ingin membunuh seseorang. Si Tuna langsung berteriak, "Benar. Bunuh, 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 bunuh mereka semua. Kamu terlalu lemah sekarang, tetapi jika kamu cukup kuat, kamu harus membunuh jalanmu ke Sekte Xuandao dan membunuh mereka semua." Saat itu, saya senang melakukan hal-hal ini. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin tidak menentang gagasan si Tunan. Dia menggerakkan tubuhnya dan mengejar Zhang Kuang. Langkah Zhang Kuang melambat sampai dia hampir berhenti, tetapi pada akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan menjadi lebih bertekad, lalu bergerak lebih cepat menuju desa. Tepat pada saat itu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia menoleh dan melihat Wang Lin mengikuti di belakangnya seperti hantu di udara. Zhang Kuang mundur beberapa langkah dan memaksakan senyum. "Kakak, kamu." Wang Lin tetap diam. Dia menunjukkan senyum dingin. "Saudara Senor, aku." Ketika Zhang Kuang melihat ekspresi Wang Lin, jantungnya berdetak kencang dan dia mundur beberapa langkah sambil meletakkan tangannya di tas pegangannya. "Zhang Kuang, apa kau tidak mencari rumahku? Itu di sana." Wang Lin menunjuk ke rumahnya. Jantung Zhang Kuang berdebar kencang. Dia jatuh ke tanah, berlutut, dengan wajah penuh rasa malu, dan berteriak, "Kakak senior, saya salah. Ini salah Zhou Peng. Dia memaksa saya untuk datang." Pada saat itu, dia mengeluarkan sepotong giok dan melemparkannya ke udara dengan ekspresi serius. Sepotong batu giok tiba-tiba berubah menjadi pedang terbang dan terbang menuju Wang Lin. Zhang Kuang dengan cepat mulai melantunkan mantra saat dia mengeluarkan potongan kayu hitam. Potongan-potongan kayu hitam menyatu menjadi cambuk. Saat cambuk muncul, itu melepaskan aura berbahaya. Zhang Kuang melemparkan cambuk ke Wang Lin. Dia bahkan tidak menunggu untuk melihat hasilnya, dia kabur begitu saja. Wang Lin mengungkapkan ekspresi mengejek. Dia mengaktifkan teknik ketertarikannya, yang mengelilingi tubuhnya, dan pindah ke samping. Dia mengirimkan dua tangan tak terlihat dengan teknik tarik-menariknya. Salah satu dari mereka mencubit pedang dan yang lainnya menuju Zhang Kuang. Zhang Kuang tiba-tiba merasakan sakit di sekitar lehernya, seolah-olah ada tangan yang memegangnya dengan kuat. Wajahnya berubah ungu. Dia melepaskan teknik yang dia bentuk dengan tangannya dan meraih ke lehernya.
Niat membunuh memenuhi mata Wang Lin. Dengan suara retak, leher Zhang Kuang menekuk saat matanya dipenuhi dengan keputusasaan. Darah keluar dari mulutnya, dan, setelah Wang Lin melepaskan teknik tarik-menarik, dia jatuh ke tanah. Tubuhnya mengejang sedikit sebelum akhirnya lemas selamanya. Saat Zhang Kuang meninggal, pedang terbang itu bergetar dan kembali menjadi sepotong batu giok. Wang Lin mengambil batu giok itu dari udara. Adapun cambuk hitam panjangnya, juga kehilangan penyangga dan kembali menjadi potongan kayu hitam, yang juga disingkirkan oleh Wang Lin. Setelah Wang Lin mengambil tas pegangan Zhang Kuang, dia menggunakan teknik bola api untuk membakar tubuhnya, lalu bergegas menuju tempat Zhou Peng berada. Zhou Peng menunggu setengah hari. Dia diam-diam mengutuk Zhang Kuang karena sangat lambat. Dia hendak menuju untuk melihat apa yang sedang terjadi ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia merasakan fluktuasi energi spiritual dari desa. Saat dia akan memeriksanya, dia merasakan niat membunuh yang kuat bergerak cepat ke arahnya. Zhou Peng kaget. Dia berteriak, "Siapa yang membunuh Zhang Kuang?" Kehadirannya benar-benar lenyap, artinya dia telah mati. Sebelum dia bisa memikirkannya lebih jauh, Wang Lin muncul dalam pandangannya. Ekspresi Zhou Peng berubah drastis. Tanpa sepatah kata pun, dia berbalik dan lari. Dia mengutuk dalam hatinya, "Zhang Kuang, oh, Zhang Kuang. Anda akan membuat saya terbunuh." Kenapa Wang Lin tiba-tiba kembali? Mata Wang Lin tetap dingin. Dia bertekad untuk membunuh Zhou Peng. Dia membungkus dirinya dengan teknik atraksi dan mengejar Zhou Peng. Zhou Peng bahkan tidak mencoba menoleh. Dia mengeluarkan pedang terbang dan menyerbu menuju puncak Hang Yue. "Kamu tidak akan bisa lari." Suara Wang Lin masuk ke telinga Zhou Peng seperti bisikan hantu, menyebabkan rambutnya berdiri. Dia menggigil dan merasa ngeri bahwa Wang Lin semakin dekat. Dia berteriak dengan putus asa, "Wang Lin, tidak ada perseteruan di antara kita. Apa yang akan kamu lakukan?" Wang Lin tersenyum dingin dan berkata, "Tidak ada perseteruan di antara kita. Anda sendiri tahu itu dengan baik. Zhou Peng, kamu akan mati hari ini." Zhou Peng mengerang di dalam hatinya. Dia mengatupkan giginya dan memaksa pedang terbang itu sampai batasnya. Dia berpikir, selama saya mencapai sekte, tidak peduli seberapa kuat dia tidak akan bisa membunuh saya. Mata Wang Lin berbinar. Dia mengaktifkan teknik ketertarikannya dan meraih Zhou Peng. Zhou Peng telah waspada terhadap tangan penangkap naga selama ini. Ketika tangan penangkap naga datang, dia terbang lebih dekat ke tanah. Dia hampir mengelak dari teknik itu. Tubuhnya aman, tetapi pedangnya terkena, menyebabkan dia berputar sebentar sebelum dia menenangkan diri. Wajah Zhou Peng menjadi gelap. Pedang terbangnya tidak berhenti saat dia melanjutkan pelariannya. Wang Lin mulai gugup. Teknik daya tariknya hanya memiliki jangkauan tertentu dan begitu dia melewati jarak itu, kekuatan tekniknya menurun drastis. Dia mulai khawatir. Dia mungkin tidak bisa menangkap Zhou Peng sebelum Zhou Peng kembali ke sekte. Dia tahu bahwa dia tidak boleh membiarkan Zhou Peng lolos karena tidak hanya akan membahayakan dirinya sendiri, tetapi juga membahayakan orang tuanya. Dia segera berkata kepada Si Tunan, "Senior Situ, apakah ada cara bagiku untuk segera menangkapnya?" Si Tunan dengan tenang berkata, "Ada, tapi..." Wang Lin mengerutkan kening dan segera berkata, "Jika Zhou Peng lolos, maka saya akan membawa orang tua saya dan pergi. Sedangkan untuk kultivasi, saya akan menyerah begitu saja dan hidup sebagai manusia." Si Tunan segera berkata, "Untuk apa kamu terburu-buru? Saya hanya berbicara sedikit lambat. Jika itu adalah aku yang sebelumnya, aku akan membunuhmu dengan satu tamparan karena menjadi murid yang tidak sopan." "Murid apa, kamu kentut? Percepat." Wang Lin menjadi semakin cemas. Dia bahkan kehilangan nada hormatnya. Bab 69. Si Tunan menggumamkan beberapa kata. Dia tahu bahwa Wang Lin sangat khawatir, jadi dia tidak membuang waktu lagi. "Masih ada sedikit esensi jiwaku yang tersisa. Aku bisa membantumu berteleportasi sekali, tapi hanya sekali, karena jika terlalu banyak esensi jiwaku habis, maka aku akan menghilang sebelum kamu mencapai transformasi roh," katanya. Dengan itu, Si Tunan tidak berkata apa-apa lagi. Wang Lin tiba-tiba merasakan udara dingin memasuki tubuhnya. Udara dingin ini luar biasa. Itu berkali-kali lebih kuat dari saat dia diteleportasi oleh cahaya putih. Udara dingin berputar-putar di seluruh tubuhnya.
Setiap bagian tubuhnya yang dilewati udara mulai membeku. Wang Lin menjadi seperti patung es dan mulai kehilangan kendali atas teknik ketertarikannya. Zhou Peng memperhatikan perubahan Wang Lin, terutama ketika Wang Lin berhenti mengejarnya, tetapi dia bahkan tidak berani berbalik. Dia mulai bergerak lebih cepat. Saat tubuh Wang Lin berubah menjadi pahatan es, si Tunan berteriak, "Jaga pikiranmu tetap tenang. Aku akan teleportasi." Tiba-tiba, pusaran hitam berputar melalui tubuh Wang Lin dan, dalam sekejap mata, tubuhnya menghilang. Perasaan ilahi Zhou Peng telah terkunci pada Wang Lin selama ini. Ketika Wang Lin tiba-tiba menghilang, dia tercengang. Bahkan sebelum dia bisa memahami apa yang baru saja terjadi, titik hitam muncul 5 meter di depannya. Titik-titik hitam terbagi menjadi titik-titik hitam yang lebih kecil dan masing-masing berubah menjadi pusaran hitam. Di saat yang sama, tubuh Wang Lin tiba-tiba muncul. Es di tubuhnya dengan cepat mencair dan dia berkata, dengan suara dingin, "Kamu tidak bisa lari." Zhou Peng kaget. Wajahnya menjadi pucat. Dia mengatupkan giginya dan meludahkan cahaya hijau. Lampu hijau ini tumbuh hingga menjadi ular piton raksasa. Dia menggigit ujung lidahnya dan meludahkan darah. Darah itu berubah menjadi lonceng. Dia membunyikan bel dan ular piton itu semakin besar. Kemudian, ia menggesekkan ekornya ke Wang Lin. Si Tuna berkata dengan suara malas, "Nak, masih ada sedikit kekuatanku di tubuhmu. Akan sia-sia jika tidak menggunakannya. Saya akan meminjam tubuh Anda dan menunjukkan salah satu teknik saya yang terkenal." Dengan itu, cahaya biru muncul dari tubuh Wang Lin, membentuk bola cahaya biru di hadapannya. Saat bola muncul, langit menjadi gelap dan kekuatan penghancur muncul. Dengan ledakan, bola pecah dan mengirimkan gelombang kekuatan destruktif. Ketika gelombang menyentuh ekor ular piton, es bergerak sampai ke kepalanya. Piton itu jatuh ke tanah, membeku. Zhou Peng batuk seteguk darah karena hubungannya dengan ular piton, tetapi saat dia mengeluarkan darah, darah membeku menjadi tetesan merah. Kemudian, tubuh Zhou Peng juga perlahan membeku, hingga menjadi patung es. Si Tunan dengan bangga berkata, "Sayangnya tidak ada lagi orang. Teknik saya ini bekerja paling baik bila ada banyak orang. Hei Nak, inilah kekuatan metode kenaikan dunia bawah. Dapatkah Anda melihat seberapa kuat energi dingin dari teknik ini?" Tubuh Wang Lin bergerak. Dia menangkap tubuh beku Zhou Peng. Tanpa henti, dia bergegas pergi dari Gunung Hang Yue. Setelah menemukan tempat yang terisolasi, dia meletakkan tubuh Zhou Peng yang membeku ke samping dan bertanya kepada si Tunan, "Apakah Zhou Peng sudah mati?" Si Tuna perlahan berkata, "Bayi kecil ini belum mati, tapi dia sudah dekat. Jika Anda ingin dia mati lebih cepat, Anda bisa memecahkan es, maka dia pasti akan mati." Mata Wang Lin berbinar. Setelah merenung sejenak, dia berkata, "Sebelumnya, kamu bilang kamu akan mengajariku teknik boneka. Ajari aku teknik itu sekarang." Si Tunan tertawa. Dia sangat senang dengan apa yang terjadi. Dia belum memberitahu Wang Lin seperti apa teknik boneka itu atau dari mana asalnya. Sebenarnya, teknik boneka ini adalah teknik setan. Dia mengira Wang Lin kurang niat membunuh. Dengan kurangnya niat membunuh, bahkan jika Wang Lin memiliki 10 nyawa, itu tidak akan cukup untuk bertahan hidup di dunia kultivasi. Si Tunan telah berusaha sangat keras untuk mengubah sifat Wang Lin dan sepertinya dia akhirnya berhasil. Si Tunan sangat senang. "Teknik boneka ini harus dilakukan oleh Anda. Saya akan memberi tahu Anda bagaimana hal itu dilakukan setelah Anda menemukan gua yang terpencil," katanya dengan gembira. Wang Lin meraih Zhou Peng. Dia mencari di sekitar sampai dia menemukan sebuah gua dan masuk ke dalam. Si Tunan perlahan berkata, "Aku akan melepaskan esnya sekarang." Zhou Peng dalam kondisi hampir mati. Anda harus membuka tubuhnya, mengeluarkan organ dalamnya, dan mulai memurnikannya. Wang Lin tercengang. Dia ragu-ragu sebentar, lalu berkata, "Keluarkan organ dalamnya dan perbaiki." "Ini." Si Tuna diam-diam tertawa dan berkata, "Ini adalah langkah penting untuk membuat boneka. Jika Anda tidak dapat melakukannya, maka saya tidak dapat membantu Anda." Dia diam-diam berpikir, "Bocah, kamu belum pernah melihat darah, jadi bagaimana kamu bisa menjadi haus darah?" Teknik boneka ini sebenarnya tidak serumit ini, tapi ini kesempatan bagus untuk sedikit membuka mata Anda. Nak, kamu pasti akan menjadi anggota sekte iblis saya. Anda tidak bisa menghindarinya.
Sambil memikirkan itu, si Tunan dengan cepat berteriak, aku akan menghilangkan esnya. Waktumu setengah jam, jadi jangan buang waktu. Pikirkan tentang apa yang dia rencanakan untuk dilakukan pada orang tuamu. Dengan itu, es di sekitar Zhou Peng dengan cepat mencair dan berubah menjadi cahaya biru. Cahaya biru kembali ke surga menentang Manik. Wang Lin ragu-ragu sejenak. Dia berpikir bahwa jika dia tidak menyelesaikan masalah ini sekarang, pasti akan ada lebih banyak masalah di masa depan. Dia mengatupkan giginya dan melambaikan tangannya ke tubuh Zhou Peng untuk membukanya. Yang aneh adalah tidak ada darah yang menetes. Sambil menekan rasa mualnya, Wang Lin mengikuti petunjuk yang diberikan si Tunan padanya. Dia membentuk segel yang berbeda dengan tangannya saat perasaan divinenya terfokus pada tugas. Setengah jam ini terasa seperti setahun penuh. Ketika si Tunan dengan bangga mengatakan itu sudah berakhir, Wang Lin tidak bisa membantu tetapi bergegas keluar dari gua dan muntah. Si Tuna tertawa. Baik, langkah pertama ini sudah selesai. Nah, langkah kedua ini adalah langkah terpenting. Anda harus mengelilingi tubuhnya dengan indera ketuhanan Anda dan memurnikannya selama 3 hari 3 malam. Begitu Anda melakukannya, wayang bisa dianggap lengkap. Anda perlu melakukan beberapa teknik selama 3 hari tersebut. Aku akan menjelaskannya satu persatu, jadi dengarkan baik-baik. Wajah Wang Lin pucat saat dia mengangguk dengan getir. Dia menarik napas dalam dan kembali ke gua. Bab 70 kembali ke rumah. 3 hari kemudian, Wang Lin meninggalkan gua dengan keringat berlumuran. Zhou Peng berjalan keluar di belakangnya dengan mata berkabut. Zhou Peng, Anda kembali ke Sekte Suandao. Ikuti arahan saya dan bunuh semua orang yang ingin menyakiti saya. Juga, lindungi orang tuaku setelah itu. Suara Wang Lin sangat dingin dan penuh dengan haus darah. Zhou Peng dengan hormat mengangguk dan bergerak menuju Sekte Suandao. Wang Lin memandang Zhou Peng. Setelah sekian lama, Wang Lin bertanya, Senior Situ, teknik boneka ini tidak benar-benar membutuhkan langkah pertama, kan? Situ tercengang. Dia dengan cepat berkata, siapa yang bilang? Langkah pertama adalah suatu keharusan. Tanpa langkah pertama, Anda tidak dapat melakukan langkah kedua. Setelah Wang Lin secara pribadi membuat boneka sendiri, dia merasa ada sesuatu yang aneh. Dia ingin mengatakan lebih banyak, tetapi malah bertanya, akankah Pun Nanzi melihat melalui Zhou Peng? Si Tunan ragu-ragu sedikit, lalu menjawab, sejujurnya, ketika Anda membuat boneka, saya menempatkan sebagian dari esensi saya di dalamnya. Jadi, jika seorang kultivator jiwa yang baru lahir tidak melihat dengan sangat hati-hati, mereka seharusnya tidak dapat menemukan sesuatu yang salah. Selain itu, Pun Nanzi itu seharusnya berada dalam pelatihan tertutup hampir sepanjang waktu, jadi kemungkinannya untuk mengetahuinya rendah. Wang Lin merenung sejenak. Dia menggerakkan tubuhnya dan melesat seperti pelangi menuju desa. Dia tidak berhenti sama sekali dan terbang menuju rumahnya. Bahkan sebelum dia memasuki gerbang, dia mendengar suara familiar datang dari dalam. Bocah kecil, bagaimana bisa orang menjadi tukang kayu seburuk dirimu? Lihat saja, ini bahkan tidak sebagus yang bisa dilakukan anak saya. Tuan, Taizu adalah makhluk abadi sekarang. Bagaimana saya bisa dibandingkan dengannya? Jika saya bisa menjadi setengah dari dia, saya akan puas. Ketika Wang Lin mendengar ini, dia tercengang. Dia segera mengirimkan akal ilahinya. Lalu, dia tersenyum. Dia ingat orang ini. Teman bermainnya yang sering menyadap ayah Wang Lin untuk mengajarinya pertukangan. Dia dengan lembut membuka pintu dan berkata kepada sosok tua di halaman, Ayah, Taizu sudah kembali. Sosok tua itu gemetar. Dia segera menjatuhkan alat di tangannya, menoleh, dan melihat seorang pemuda berusia 20 tahun atau lebih yang tampak persis seperti putranya. Taizu. Ayah Wang Lin mengusap matanya dengan keras saat air mata mengalir. Wang Lin melangkah maju dan memeluk ayahnya. Dia menyeka air mata di wajah ayahnya saat dia dengan hati-hati mempelajari wajah yang dikenalnya itu. Dia mundur beberapa langkah, berlutut di tanah, dan berkata, Ayah, Taizu bukanlah anak yang baik, tidak mengunjungi sama sekali dalam 5 tahun terakhir. Ini benar-benar Taizu. Istri, keluarlah. Putra kita sudah kembali. Ayah Taizu menarik Wang Lin ke atas. Dia memandang Wang Lin dengan senyuman di wajahnya. Ayah Taizu dengan bersemangat berkata, Taizu, kamu tumbuh lebih tinggi. Kamu hampir mengejar ayahmu. Anda juga menjadi lebih kuat. Bagus, itu anakku.
Saat itu, seorang wanita tua berjalan keluar rumah. Dia menatap Wang Lin saat air mata jatuh dari matanya. Wang Lin naik dan berlutut di depan wanita tua itu dengan ekspresi kerinduan. Dia berkata, "Ibu, Taizu kembali untuk menemuimu. Kamu, bagaimana kamu bisa begitu tidak berperasaan? Anda belum pernah kembali untuk melihat kami sama sekali dalam 5 tahun terakhir. Apakah kami masih ada di hatimu? Dalam 5 tahun ini, ayahmu dan aku terus memikirkanmu." Saat dia terus berbicara, dia akhirnya memeluk Taizu dan mulai menangis. Ayah Taizu memandang ibu Taizu, lalu berkata, "Anak kita abadi, jadi dia harus fokus pada hal-hal yang lebih penting. Lihat saja bagaimana Anda bertindak. Ini akan menjadi lelucon kota. Little Six, kamu bisa pulang. Jangan repot-repot kembali selama beberapa hari. Aku akan meneleponmu saat Taizu pergi." Little Six tersenyum. Dia dengan cepat menanggapi dan pergi setelah memberi Wang Lin tatapan kagum. Malam itu, Ibu Wang Lin membuat banyak makanan enak. Semua hidangan adalah favorit Wang Lin. Mereka makan dan berbicara tentang perubahan yang terjadi dalam 5 tahun terakhir ini. Wang Lin tidak perlu makan selama beberapa tahun terakhir ini, tetapi masakan ibunya berbau terlalu enak untuk dia tolak. Selama percakapan, orang tua Wang Lin bertanya tentang gunung raksasa yang muncul di atas sekte Heng Yue. Wang Lin ragu-ragu sebentar dan berbohong bahwa sekte Heng Yue pindah, jadi dia tidak akan bisa kembali sesering itu. Orang tuanya tidak bertanya lebih dalam tentang masalah ini. Mereka hanya menyuruhnya untuk merawat tubuhnya. Dalam 5 tahun terakhir ini, banyak hal telah berubah. Kerabat sering berkunjung dan, dengan bantuan paman keempat, ayah Wang Lin bisa mendapatkan kembali warisan keluarganya. Ayahnya tidak banyak mengukir dirinya sendiri lagi, tetapi dia menerima beberapa magang dan meneruskan keahliannya. Little Six adalah murid terpintar. Dia sudah berhasil mempelajari 50 atau 60% dari keterampilan tersebut. Ketika Wang Lin mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, "Ayah, saya melihat ukiran kayu yang dibuat oleh Little Six. Mereka cukup bagus, tidak seburuk yang Anda katakan." Ayah Wang Lin mendengus dan berkata, "Mereka masih terlalu miskin. Ketika saya mengajari Anda cara mengukir, Anda baru berusia 8 tahun, dan Anda sudah melakukan yang lebih baik darinya." Ibu Taizu menatap putranya dengan mata penuh cinta dan berkata, "Ya, Taizu, kami selalu lebih pintar dari mereka." Saya harus mengatakan, Taizu, Anda tidak muda lagi. Dalam 5 tahun terakhir ini, banyak keluarga datang bertanya tentang pernikahan. Ibu mendengar bahwa yang abadi juga bisa memiliki keluarga. Karena kamu sudah kembali, tinggallah sebentar dan temui mereka bersama ibu. Jika ada yang bagus, kita bisa memutuskannya. Wang Lin tertegun dan tersenyum kusut. "Ibu, berapa umurku? Tolong jangan khawatir tentang ini." Ibu Taizu segera menjadi tidak senang dan menatap Wang Lin. "Bocah kecil, semua orang seusiamu di desa sudah punya anak berlarian." Wang Lin mengusap hidungnya dan berkata, "Bu, membuat keluarga adalah masalah besar. Tunggu beberapa tahun dan saya akan mengembalikannya." "Bagaimana dengan itu?" Ayah Taizu melihat istrinya akan berbicara lebih banyak. Dia terbatuk dan berkata, "Istri, mengapa kamu mengkhawatirkan hal-hal yang tidak berguna ini? Putra kami abadi. Apakah Anda mengerti tentang yang abadi? Bagaimana mereka bisa menikahi manusia?" Taizu mengatakan bahwa dia akan mengembalikan istri yang abadi. "Apakah kamu mengerti?" Ibu Taizu berhenti dan bergumam, "Apa bagusnya tentang yang abadi? Yang abadi bisa meninggalkan rumah dan tidak kembali selama 5 tahun. Jika saya memiliki menantu perempuan abadi, maka putra saya mungkin tidak akan membawanya kembali setelah 10 tahun. Wang Lin tersenyum masam. Tepat saat dia akan berbicara, ibunya memelototinya dan berkata, "Baik, aku akan mendengarkan ayahmu. Saya kira pandangan Anda tertuju pada sesuatu yang tinggi dan gadis-gadis di desa tidak akan menarik perhatian Anda. Ibu akan menunggu dan melihat gadis seperti apa yang kamu bawa pulang." Ketika Wang Lin melihat ibunya marah, dia langsung berkata, "Bu, jangan khawatir. Putramu pasti akan membawakanmu kembali menantu perempuan yang baik." Setelah makan malam, orang tua Wang Lin menanyakan pertanyaan tanpa henti sampai larut malam sebelum mereka akhirnya tidur.